Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjat puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya dan juga salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Di momentum yang bahagia ini, di bulan yang bahagia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain saudara-saudara kita yang di luar sana, wabil khususnya di Palestina, ketika kita di Indonesia mendengar suara kumandang azan, akan tetapi berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mendengar suara-suara ledakan dari Israel laknatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk meningkatkan atau kualitas ibadah kita di dalam momentum Ramadan ini, setidaknya ada 4 hal yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu interaksi kita bersama Al-Quran. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia ini, diturunkan kepada orang yang mulia, Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang mulia. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kebaikan demi kebaikan harus kita lakukan. Salah satunya dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Maka berbuat baiklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan juga pada sebaliknya, ketika kita berbuat kezaliman atau kejahatan, berbuat dosa, maka dosa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk menambah kebaikan-kebaikan kita di momentum Ramadan ini, tentunya kita harus mengetahui yaitu keutamaan pada Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalha. La aqul lakum alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a Quran, barang siapa membaca Al-Quran atau satu huruf dari Al-Quran, maka baginya yaitu satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan, terutama di bulan Ramadan ini akan menjadi 10 kebaikan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La aqul lakum alif lam mim harfun." Nabi alaihi salatu wasallam tidak bilang atau tidak mengingatkan kita bahwa alif lam itu bukan satu huruf, bal akan tetapi alif yaitu satu huruf. Satu huruf alif akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Wa lam harfun, lam akan menjadi 10 kebaikan. Wa mimun harfun. Akan tetapi mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang malas membaca Al-Quran karena tidak lancar membaca mungkin. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Maka dia kelak akan bersamai yaitu malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'atta, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata.
Maha suci Allah, Allah maha baik, Allah maha adil. Wa huwa fihi syakun ali ajran. Maka baginya yaitu 2 pahala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di momentum yang Ramadan ini, ladang pahala luar biasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya mungkin di Ramadan yang tahun lalu kita kurang maksimal. Mari di Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan? Mau sampai menunggu Ramadan kapan kita harus memaksimalkan ibadah-ibadah kita? Ketika ajal kita datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal itu datang, kita tidak bisa mengakhiri sedetik pun. Kalau datang, pasti datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu meningkatkan ibadah salat kita. Salah satunya yaitu dengan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang pada malam hari bangun. Padahal di waktu-waktu tahajud itu ada waktu yang paling mulia. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita tentu banyak dosa dan Allah sudah menyediakan yaitu wabil asharihum yastaghfirun. Ya tempat itu, tempat sahur atau tempat kita salat tahajud, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Di momentum yang Ramadan ini, mari kita lihat saudara-saudara kita yang kurang. Mari kita peduli dengan saudara-saudara kita yang kurang. Insyaallah alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang selalu senantiasa membaca Al-Qur'an dan menzakati sebagian hartanya dan bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, maka secara tidak langsung hamba itu berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman lainnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infaklah sebagian harta yang kamu cintai itu kepada orang yang berhak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu mari kita sama-sama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yaitu sebenar-benarnya kita taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal baik kita agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kejelekan itu akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di antara saudara-saudara kita mungkin dia bilang saya banyak dosa, saya malu untuk kembali kepada Allah. Padahal Allah sudah mengisyaratkan, ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, maha baik Allah. Wahai hambaku, katanya. Disebut kita sebagai hambanya. Wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, yang melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita lakukan, kesalahan kita lakukan, jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita kecuali dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallahul ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan kutum yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga senantiasa Allah memberikan kita umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan keluarga-keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.